Kama warada fil khobar. Nah ini kama sebagaimana keterangan waroda yang datang apa mafil khobari di dalam sebuah hadis. Anna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilanar. Fayaqulu ya Rabbi ustushhidtu fi sabilika. Fayaqulullahu ta'ala bar'aratta ayyukala innaka syuja'un wa qad qila dzalika wa dzalika ajruka. Di dalam sebuah hadis disampaikan Rasulullah bahwasanya anna syahida sesungguhnya seseorang yang mati syahid itu yu'maru bihi itu diperintahkan bihi dengan orang yang mati syahid yaumal kiamati di hari kiamat ilan nari menuju neraka. Dari Kanjeng Nabi nanti di neraka di akhirat itu ada orang yang katanya mati syahid tapi nggak dimasukkan surga, justru dirinya diperintahkan oleh Allah bahwa dia ke neraka. Fayaqulu maka kemudian berkata siapa orang yang merasa mati syahid tersebut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ustushhidu fisabilika, saya ini mati syahid fisabilika di dalam memperjuangkan agamamu ya Rabbi. Loh ya Allah, wong saya ini berjuang sampai mati demi agamamu kok mau dimasukkan ke neraka. Fayaqulullahu ta'ala, fayaqulu maka kemudian berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bal aratta ayyuqala innaka syuja'un wa qad qila dzalika. Dijawab sama Allah, bal aratta ayyuqala, akan tetapi menghendaki siapa engkau, ayyuqala kepada hendaknya dikatakan innaka syuja'un, sesungguhnya engkau adalah pemberani, wa qad qila, dan benar-benar telah diucapkan apa zalika, apa itulah ucapan, wa zalika, dan adapun itulah ucapan, ajruka, itu akan menjadi balasanmu. Jadi nanti di akhirat itu ada orang merasa sok dirinya adalah orang yang mati syahid, tapi sama Allah memerintahkan kepada malaikat nggak dibawa ke surga, tapi justru dibawa untuk ke neraka, sehingga dirinya mengatakan fayaqulu ya Rabbi ustushhidu fisabilika, saya ini mati syahid berjuang untuk agamamu. Fayaqulullah maka kemudian dijawab oleh Allah, bal aratta ayyuqala innaka syuja'un. Enggak, kamu itu nggak pengen mati syahid, kamu hanya kepingin dikatakan oleh orang-orang yang ada di dekatmu atau orang-orang pada saat itu kamu adalah seorang pemberani, kamu orang hebat, kamu orang yang wes pokok gitu semuanya sudah. Kamu ingin pujian dari orang lain, wa qad qila dzalika, dan kamu sudah dapat itu. Mungkin dijadikan sebagai apa? Bagi seandainya para syuhada yang katanya syuhada diangkat jadi pahlawan nasional, lah itu sudah kamu dapatkan. Wa dzalika ajruka, yaitu sudah pahalanya kamu atau balasan kamu ketika kamu melakukan ibadah tersebut bukan karena Allah, tapi hanya sekedar untuk mencari penghargaan dari orang lain. Ini. Wa kadzalika yuqalu lil alimi wal haji wal qari. Wa kadzalika, dan demikian juga yuqalu dikatakan lil alimi bagi orang yang alim, wal haji dan orang yang haji, wal qari'i dan orang yang alim di dalam membaca Al-Quran. Kama sebagaimana keterangan ruya yang rawa yang meriwayatkan siapa Abu Hurairah, siapa Imam Abu Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu qala bersabda, siapa Nabi, awwalu mayyut yaumal qiyamah rajulun qad jama'al Qur'an al hadis. Jadi ucapan yang kayak demikian, hal yang kayak demikian, yakni seperti tadi itu,
Katanya merasa dirinya sok menjadi orang yang mati syahid, ternyata bukan. Di hadapan Allah dirinya tidak ada nilainya sebagai syuhada, sebagai orang mati syahid, sehingga nggak bisa masuk surga, justru malah masuk neraka. Yang dialami oleh orang mati syahid ini juga akan dialami oleh orang yang alim, orang yang haji, orang yang qori. Yakni kepada semua orang nanti akan mengalami yang kayak demikian. Makanya diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Rasulullah menyampaikan, awwalu mayyut yaumal qiyamah rajulun qad jama'al Qur'an. Awaluman, adapun permulaannya orang yud'a yang dipanggil yaumal qiyamati, di hari kiamat, rajulun itu laki-laki qad jama'al Qur'an, yang benar-benar mengumpulkan Al-Qur'an. Pertama kali yang dipanggil itu para penghafal Qur'an. Sekarang lagi ngetrennya ini, pokok orang itu akan kelihatan hebat nek wis hafal Qur'an. Ini disponsori banyak sekali sekarang. Rumah-rumah tahfidz sangat banyak sekali. Ini kata saya ada kurang bagusnya dikit, karena nggak mau jujur. Yang ngajak-ngajak orang hafalkan Quran ini kurang jujur. Saya belum pernah jumpai di tempat tahfidz ada seorang kiainya yang sampai mengatakan, ingat, ini hadisnya Rasulullah juga, tidak ada dosa yang paling besar nanti siksaannya di akhirat kecuali orang yang mau menghafalkan Al-Quran tapi dirinya lalai di dalam hafalannya. Ini nggak akan pernah disampaikan, padahal itu hadis sahih. Makanya nek saya dari guru-guru saya gitu, nek dawuhnya guru saya Haizul Ma'ali, beliau nyampaikan, aku itu gak hafal Quran nih, tapi pokok Quran itu anggar mbok deres terus, sering dibaca, difahami, kapanpun kamu butuh nanti kamu mesti bisa. Tapi nggak usah dihafalkan. Kenapa? Orang nih ngafalkan Al-Quran kok sampai lalai dengan hafalannya, nggak mau diingat-ingat hafalannya sampai lupa. Itu tidak ada dosa yang besar seperti besarnya dosanya orang yang lalai dengan hafalan Al-Quran. Itu nggak pernah disampaikan itu di majelis-majelisnya tahfidzul Quran. Jadi seandainya jenengan ya, niat saya mau ngapalkan juz amma, ngapalkan sungguh, hafal juz amma. Habis itu nggak pernah dimurojaah, nggak pernah diulang, nggak pernah dihafalkan lagi sampai lupa, itu dosa. Ya. Jadi kalau sudah niatnya menghafalkan harus terus dimurojaah, harus terus dihafalkan. Ya. Jangan sampai alasan karena kesibukan, alasan karena ekonomi dan lain sebagainya, akhirnya itu tidak dihafalkan. Itu dosa besar. Al-Quran bukan dibikin mainan kayak gitu. Ini yang harus dihati-hati. Nah, saya sering ketemu sama anak-anak sekarang itu karena egonya orang tua dipaksakan, nah ayo tahfidz, akhirnya dipondokkan di pondok tahfidz. Nah, setelah gede baru hafalnya, wong memang yang pingin bukan anaknya, yang pingin ini orang tuanya. Akhirnya hanya dapat 3 juz atau 4 juz, berhenti mondok sudah selesai. Nyampe rumah nggak pernah dimurojaah. Saya tanya, kamu masih ingat masih dihafalkan Quran? Enggak sudah Ustaz, enggak ada temannya. Akhirnya enggak hafal sudah. Ini yang berat sekali. Ya. Ini yang berat sekali. Makanya harus dihati-hati. Orang hafalkan Quran itu bagus, siapa bilang enggak bagus? Bagus. Cuma yaitu konsekuennya harus dijaga terus. Jangan sampai dibikin mainan Al-Quran. Ini. Di sini disampaikan nanti yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah orang yang paling banyak menghafalkan Al-Quran. Wa rajulun qad qatala fi sabilillah. Wa rajulun, dan laki-laki qad qatala yang benar-benar berperang. Siapa? Orang fi sabilillah, di jalan agamanya Allah. Ini yang kedua. Wa rajulun kasirul mal. Nanti yang akan dipanggil oleh Allah wa rajulun, dan laki-laki kasirul mali, yang banyak hartanya.
Ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Fayaqulullahu ta'ala lil-qari. Fayaqulu, maka kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala lil-qari, kepada orang yang ahli Al-Quran. Alamu alimu kama anzaltu ala rasuli. He fulan, alamu alimuka, apakah tidak aku ajarkan kepada engkau tentang apa yang telah aku turunkan kepada utusanku? Fayaqulu, maka kemudian mengatakan siapa rajul atau fulan tersebut, bala ya Rabbi, nggih. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman, madza amilta fi ma alimta. Madza, kepada apa amilta melakukan siapa engkau fi ma di dalam perkara alimta yang mengetahui siapa engkau. Fayaqulu, maka kemudian mengatakan siapa dia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kumtu bihi ana al-lail. Kumtu ibadah siapa aku bi dengan baca Al-Quran ana al-laili di waktu tengah malam, wa atrafan nahar, dan di ujung-ujungnya siang hari. Fayaqulullah, maka kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, kadzabta, bohong kamu. Wa taqulul malaikatu, kemudian dan berkata siapa malaikatu, malaikat. Nah, ucapan tadi firman Allah yang mengatakan kamu bohong dikuatkan oleh malaikat yang bagian jaga kita, yakni malaikat raqib atid, juga bilang kadzabta, bohong kamu. Fayaqulu, maka kemudian berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, bal aratta ayyuqala fulanun qari'un. Kamu enggak itu niatan kamu jamaah Al-Quran, kamu hafal Al-Quran, tujuannya bukan untuk ibadah di tengah malam wa atrafan nahar, bukan, tapi kamu hanya kepingin fulanun qari'un, kamu pingin dikatakan oleh orang-orang yang lain bahwasanya fulanun qari'un, kamu itu adalah qari atau penghafal Al-Quran. Wa qad qila zalika, dan benar-benar telah dikatakan apa zalika, apa itulah ucapan kamu di dunia sudah dipuji-puji oleh orang bahwasanya kamu adalah penghafal Al-Quran. Sudah itu saja yang kamu peroleh sesuai dengan apa niatan kamu. Wa yu'ta bi sahibil mali, dan didatangkan siapa bi sahibil mali, siapa orang yang mempunyai harta, orang yang kaya-kaya nanti juga dipanggil oleh Allah. Fayaqulullah, maka kemudian Allah akan berfirman lahu kepada sahibil mal, alam wasi alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Alam wasi, apakah tidak aku luaskan alaika atas dirinya kamu, hatta lam ada'ka, sehingga aku tidak membiarkanmu tahtaju kepada orang yang butuh, ila ahadin, kepada orang lain. Hei orang yang kaya, apakah aku telah kamu kan sudah aku kasih rizki yang sangat banyak sekali, hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin, sampai kayak-kayaknya kamu ini nggak butuh orang lain. Fayaqulu, maka kemudian orang-orang yang kaya bilang, bala ya Rabbi, nggih ya Allah. Fayaqulu, maka kemudian berfirman siapa Allah, fama amilta fima ataituka, fama, maka kepada apa amilta melakukan siapa engkau, fima di dalam perkara ataitu yang telah memberikan siapa aku kepada engkau. Terus apa yang kamu lakukan dengan harta-harta tersebut? Fayaqulu, maka mengatakan siapa orang yang kaya tadi, kuntu asilur rahim, kuntu ada siapa aku, asilu itu menyambung siapa aku, ar-rahimah kepada persaudaraan, wa atasaddaku, dan saya bersedekah. Dia bilang, ya Rabbi, saya dengan harta itu saya pakai untuk silaturahim, saya pakai untuk sedekah. Fayaqulullah, maka kemudian Allah berfirman, kadzibta, bohong kamu. Wa taqulul malaika, demikian juga dengan malaikat, kadzibta, kamu bohong, enggak itu. Fayaqulu, maka kemudian berfirman siapa Allah, bal arata ayyuqala innaka jawadun. Kamu tujuannya dengan harta kamu bukan untuk apa silaturahim, bukan untuk sedekah, bukan, akan tetapi kamu melakukan itu semuanya agar kamu dikatakan innaka jawadun, sesungguhnya engkau adalah orang yang dermawan. Kamu dengan model kayak gitu itu hanya ingin pujian dari orang lain agar kamu dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Wa qad qila zalika,
Waqad qila, dan sungguh-sungguh telah dikatakan apa zalika, apa itulah ucapan bahwasanya engkau adalah seorang dermawan. Itu sudah pahalanya. Jangan nyari pahalanya sedekahnya kamu. Selanjutnya wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah, dan didatangkan siapa billadzi, siapa dengan orang kutila yang dibunuh, siapa orang fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Kemudian berikutnya dipanggil lagi orang-orang para syuhada. Fayaqulu, maka kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan? Fayaqulu umirtu bil jihadi fi sabilika faqataltu hatta kutiltu. Matur kepada Allah, saya diperintahkan untuk jihad fi sabilika, di dalam jalan engkau ya Allah. Faqataltu, maka kami berperang hatta kutiltu, sampai kami terbunuh. Jadi karena ada perintah jihad Gusti, makanya sampai saya berperang, sampai akhirnya saya terbunuh sebagai seorang syuhada. Fayaqulullahu ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, kadzibta, kamu bohong. Wa taqulul malaikatu, demikian juga malaikat, kadzibta, bohong kamu. Wa yaqulullahu, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, bararotta ayyuqala fulanun jari'un wa syuja'un. Kamu melakukan itu semuanya agar orang-orang mengatakan bahwasanya kamu adalah seorang pemberani. Waqad qila zalika, dan itu semua telah kamu peroleh, yakni kamu dijadikan sebagai orang-orang yang pemberani di hadapan orang yang lainnya. Di dalam hadis ini menjadi sebuah pembelajaran bagi diri kita semua, bahwasanya ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, apapun itu, baik ibadah mahdhah kita maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang murni karena Allah, ibadah yang berkaitan dengan orang lain, maka tetap harus kita jaga niatan kita bahwasanya itu semuanya karena Allah, harus dilatih terus. Nah, jangan sampai kita melakukan ibadah karena ingin pujian, kita melakukan sebuah ibadah karena kita biar dikatakan demikian, jangan. Sebab ketika kita melakukan itu semua, maka pahala-pahala yang kita harapkan dengan ibadah-ibadah tersebut, semuanya pahalanya akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anggapan kita bahwa saya adalah seorang yang qari, saya orang yang alim, yang menyampaikan ilmunya Allah, saya orang yang kaya, yang bersedekah di jalannya Allah, saya orang yang hebat karena saya sampai mati syahid, kita ketika nanti di hadapan Allah tidak akan pernah menjumpai pahala itu semua. Kenapa itu terjadi? Karena salah di dalam niatan dan tujuan kita. Karena di situ ada yang namanya riya khafi atau syirik yang khafi. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwasanya kita mempelajari ini semua bukan karena untuk menilai orang lain, ya, tapi kita mempelajari ini semua untuk menilai diri kita masing-masing. Mari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita hisab diri kita, kita introspeksi diri kita masing-masing sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mempelajari ini semua, jangan sampai nanti kita perak ngak-lengaan dapat di akhirat. Mana pahalanya saya? Seandainya saya kayak gini ngaji di masjid, mana pahalanya saya ngaji di masjid kok nggak ada sama sekali? Perak ngak-lengaan ketika kita niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi mari kita mempelajari ini semua agar kita bisa diselamatkan kelak di akhirat nanti. Dengan kita mengetahui ini semua, kita bisa mengetahui antisipasinya sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena faktor riya atau pamer belaka. Para jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, apa yang kita bahas ini semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua, ilmu yang membawa kita menjadi semakin baik dan semakin
tekun ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya wanti-wanti, jangan sampai dengan kita ngerti ini kita hanya pandai menilai kepada orang lain, tapi kita lupa untuk menilai kepada diri kita masing-masing. Naudzubillah. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.